Berkati kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita menerima berkat awal yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi, saudara berdoa pribadi kepada Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sepanjang minggu ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Kami siap beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kita bersyukur buat kuasa Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam setiap hidup kita lagi sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita mengatakan kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu.
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, benar Roh Kudus, curahkanlah kuasa-Mu atas ibadah blessing hari ini. Amin. Amin. Mari kita terima mujizat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Yes. Amin. Amin. Minta namakan saat akan menerima. Yes. Mujizat terjadi sekarang. Bapa yang baik, kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk datang beribadah kepadamu, bukan karena kuat gagah rutinitas kami Tuhan, tapi Engkau yang meringankan langkah kami ke tempat ini Tuhan, sehingga kami sampai hari ini kuat sehat memanjang itu semua karena kebaikan Bapa. Engkau mengambil alih semua ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Semuanya dalam keadaan baik? Ya pasti baik ya dalam saudara. Walaupun tidak baik, kita harus datang kepada Sang Pencipta, Raja yang berkuasa, yang berdaulat. Karena Tuhan katakan, berlari-larilah kepadaku, datanglah kepadamu. Setiap orang yang berbeban, berat, apapun itu, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bisa memberikan kelegaan. Amin. Amin. Baiklah saudara, kita terus mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku berbahagia yakin terus. Yesus abadi kepunyaanku.
terikat dengan apapun, mereka sebenarnya ingin lari kepada Tuhan, tapi karena mereka ada yang mengikat, tidak mereka bisa menyerahkan Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, berbahagialah kita, orang-orang yang masih diberkati Tuhan, Amin. diberkati Tuhan. Banyak orang nggak bisa berbuat apa-apa, saudaraku, ditimpa masalah, musibah yang ada. Kita tidak tahu hidup ini kapan akan dipanggil, tetapi kita mau katakan kita selalu bahagia. Amin. Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau ujian lagi, kita katakan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menimbun para anak yang bergolongan itu adalah hati kita, saudaraku, Haleluya. sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yes. Jangan bekerja di ladang Tuhan ya saudaraku, walaupun dengan air mata pengorbanan, ya itulah pengorbanan, karena Tuhan juga melakukan segalanya untuk pengorbanan. Baiklah, saya undang buat kaum muda untuk menyanyikan pujian buat Tuhan. Saya persilakan masuk kaum muda, maju ke depan. Ayo Rafa, bawa kertasnya ke depan. Lari hukum. Sikit-sikit. Geser ke sini Kak. Abang biar. Maju pun, jangan kena desak-desakan di belakang. Tumbang bunga ini.
Baik saudaraku, dalam pujian bahwa kami itu adalah kudus dan juga kita harus mengikuti yang kita sembah adalah kudus adanya. Amin. Berarti di surga semua yang kudus saudaraku. Haleluya. Firman katakan sangat-sangat sedikit orang berusaha untuk masuk ke dalamnya. Tapi biarlah kita orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan surga saudaraku. Walau mungkin banyak tantangan yang harus kita lalui, tapi kita harus belajar seperti Yesus adalah kudus adanya. Baiklah saudaraku, sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang buat pelayan-pelayan Tuhan. Baiklah, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pertengahan ibadah ini, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami mengagungkan Raja di atas segala Raja. Biarlah benar kami berbahagia memuji dan menyembah Kau Tuhan. Kami datang juga dengan kebahagiaan hati kami bisa datang menghadap Sang Raja yang berkuasa atas nafas kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Diberkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan. Apapun yang kami perbuat berhasil, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami setiap yang memberi, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Kita katakan pujian apa yang tak pernah dilihat oleh manusia. Biarlah kita iman setiap pujian ini, apa yang tidak pernah dilihat mata itu Tuhan berikan kepada Dia yang mengasihinya. Amin, saudaraku. Amin. Dipersilakan buat hambanya. Kita sudah diberkati lewat puji-pujian kita, penyembahan kita. Sebentar kita akan diberkati firman Tuhan
Kita angkat pujian kita, firman-Mu, haleluya, menjadi manusia di dalam hidup kami yang mendengar dan percaya. Haleluya. Terima kasih. Firman jadi manusia yang di antara dia. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Di antara kita. Yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia.
kasih setianya. Berikan kepada kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pak bisa berdoa firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus ya Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan isi hati kami Tuhan untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan akan menyampaikan firman kami Tuhan. Berikanlah kami pengertian dan juga akan pengetahuan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Salam buat kita semua. Ya, terima kasih kalau cuma sampai hari ini semangat beribadah, sekalipun cuaca kurang baik tapi hati kita tetap baik. Amin. Ya, sekalipun tadi hujan tapi saudara tetap mau mencari Yesus, ya. Satu hal adalah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, iringlah Tuhan, ya. Makanya ada pujian mengatakan, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun hujan datang, saya mau iring Yesus. Jadi kalau ada situasi apapun juga rubah aja lagu itu. Amin. Ya, mungkin saudara sedang sedih kah, saudara sedang kekurangan kah, ya itu saja saudara. Saya mau iring Yesus. Amin. Terima kasih jemaat di tempat ini yang sudah mau iring Yesus sampai hari ini. Diberkati, jerilah kita diberkati, kesetiaan kita diberkati. Apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 15. Benar ya? Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat benar kan? Benar ya. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yang dapat katakan amin. Kalau sudah dapat pasal dan ayat ini, kita makin berdiri, kita bergantian membacakannya. Bapak Ibu bacakan ayat yang genap, Om bacakan ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dipisahkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu dapat murid-murid. amin. Silakan duduk. Katakan kiri kanannya berbuah banyak, bro. Maka saudara murid Yesus bilang. Amin. Ya, Tuhan Yesus suka memberikan satu gambaran-gambaran ataupun yaitu contoh. Di sini ada pokok anggur, ada rantingnya. Pokok anggur adalah Yesus, ya. Ranting-rantingnya adalah kita ini, umat-umat pilihannya, umat-umat yang diciptakannya sesuai dengan segambar dengan Allah. Pengusahanya adalah Bapa, ya. Bapa ingin ya pohon itu menghasilkan buah, ya.
Di sini berbicara tentang menghasilkan buah. Yang pertama adalah yaitu dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, Bapak kita pengusahanya ya. Yesus pokok anggur yang benar. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Di sini ada ranting yang tidak potong untuk dibakar. Begitu juga dengan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus juga tidak menginginkan umat-umatnya, murid-muridnya kering di dalam Tuhan, nanti akan dipotong ya. Karena itu ya, ada ranting yang kering dipotong, bahkan juga ada ranting yang berbuah. Kalau ranting itu sudah berbuah, dibersihkan ya. Saya ada melihat di Facebook ya, untuk pohon itu berbuah baik dan lebat, yang ranting-ranting yang kecil itu harus dipotongi dan dibuang, karena itu hanya menghambat untuk ranting-ranting yang besar nanti akan menghasilkan buah. Dan nanti makanan ataupun sari dari pohon itu nanti banyak dimakan dengan ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Jadi makanya dibersihkan ya, setiap kita jemaat blessing yang sudah berbuah ya, biarlah buah kita semakin lebat, semakin banyak, amin ya. Buah-buah yang bisa dinikmati oleh Bapa ya, karena Bapa pengusahanya ya. Terima kasih kita sampai hari ini berbuah banyak, berbuah lebat ya. Biarlah buah itu tetap, jangan buah itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang manis, kadang-kadang asam, kadang-kadang berulat ya saudaraku ya. Itu buah-buahan yang ada di muka bumi ini ya. Tetapi kita sebagai buah-buah roh yang pemiliknya adalah Bapa, yang sudah disampaikan Tuhan Yesus kepada kita tentang hal-hal firman-Nya, biarlah berbuah yang manis, amin ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus itu bisa bersih, bisa bertobat, bisa pelaku firman itu ya, karena dia menerima firman itu dengan baik. Pemazmur katakan ya, mari terima firman itu dengan baik, simpan, renungkan, lakukan ya. Makanya di sini dikatakan kamu memang sudah bersih ya, karena firman yang telah kusampaikan. Terima kasih ya, jemaat-jemaat sudah bersih semuanya ya. Tidak ada lagi ini dan itu, dibersihkan ya oleh firman, oleh kuasa Roh Kudus. Amin ya. Mari tetap pertahankan di tahun 2025 ini, kita semuanya bersih dari semua apapun ya yang ada di muka bumi ini. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku ya. Betapa pentingnya kita sebagai murid Tuhan Yesus ya, mau dengar-dengaran kepada gembala. Saudara lihat ya, ada contoh-contoh gembala saat dia mengangon kalau bahasa Jawa ya di kampung ya, ataupun mengembalakan domba-domba di padang rumput ya. Nanti gembalanya cuma bilang wow, langsung semua mereka datang. Yang bukan dombanya nggak datang, mereka mendengar ya. Di sini dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu ya, maka kamu berbuah banyak. Jadi saudara dan saya bisa berbuah banyak di tahun 2025 ini lagi, harus tinggal pada pokok itu, amin ya. Harus kita mau tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka tidak ada lagi kedagingan, yang ada hanya roh yang berbicara dan berkarya ya. Daging-daging semua sudah dikalahkan ya, puji Tuhan ya. Kita semuanya sudah tinggal. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat baik-baik, mari kita di tahun 2025 ini jangan pakai kekuatan sendiri, jangan pakai otot sendiri, soalani gugu, tapi semua karena firman, karena Yesus, karena Roh Kudus, amin.
karena ketaatan kita beribadah, karena ketaatan kita kepada Yesus, ya, karena kita pelaku firman di dalam hidup kita ini. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat orang kalau di luar Yesus, dia ada bisa buat apa, ya? Apa dia bisa buat, ya? Contohnya saja kayak kemarin ada hujan, ada yang bisa hentikan? Tidak bisa kan? Berbagai macam. Coba kita lihat kemarin kebakaran yang ada di California. Ada yang bisa hentikan? No, ya, tak bisa, ya. Di luar aku, ya. Ini kita perlu perhatikan baik-baik secara roh, ya. Kalau secara daging, kan ada ambulan, ada pemadam kebakaran. Mana? Kemarin kebakaran di blok 4 itu pernah kami tinggal sana, sudah rata dengan tanah baru datang, ya, pemadamnya, saudara. Kita sendiri yang usaha. Baru-baru ini juga ada di Jakarta, saya lihat, habis semuanya rumah dulu, ya. Kita lihat kemarin ada di California, ternyata kita di Indonesia juga ada di Jakarta, itu daerah mana ya? Nggak tahu baru-baru itu kah atau bagaimana, saya lihat di PT-nya. Mari, ya, di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Banyak orang sekarang jadi miskin, ya. Saudara lihat di Tiban Koperasi, tadinya dia punya rumah, punya harta, ya, punya orang tua. Tiba-tiba datang itu hujan, datang itu tanah, ya, longsor, ditimpa rumahnya hancur, ya, papa mamanya meninggal, hartanya semuanya ludes. Mari, apa yang bisa kita perbuat? Firman Tuhan benar, ya. Di luar Yesus saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya andalkan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ayat yang berikutnya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Dibuang, ya. Tidak boleh masuk surga, kata Kak Risna. Di sana kudus-kudus, ya. Wong kita saja sudah bergereja setiap minggu, hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi tak ibadah. Dari mana jalurnya? Oh, ada tulangku kok di surga. Ada orang dalam, kata Mongol. Nggak ada, ya, orang luar, orang dalam. Tetap firman bilang dibuang kok, ya. Jadi itu aja ceritanya. Kamu dibuang kalau kamu tak gereja. Makanya saudara, kalau punya keluarga di rumah, siapa menumpang di rumahmu, sungguh gereja. Jangan dia main game saja, ya. Nanti kalau dia binasa, saudara dituntut sama Tuhan, ya. Kita ini orang benar, harus berkata benar. Amin. Firman Tuhan, ya, seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini berbicara di bumi kalau ranting-ranting itu dibakar untuk masak saksang, masak nasi, masak air. Tapi kalau di surga itu untuk bahan. Tubuh manusia itu untuk bahan di sana supaya api itu tetap menyala. Kemarin saya ada dapat WA dari teman, ya. Karena dia gereja tertentu, ya, pendetanya yang sangat-sangat keras kalau ya, khotbah, ya, sehingga banyak pro dan kontra. Jadi dia bilang gini, ini tukang-tukang pindah gereja nih, nggak tahu kok Roh Kudus lagi ngomong gini. Kemarin aku jemaatnya Philip Mantova, terus kemarin aku jemaat ini, sekarang aku jemaat ini. Terus kok pendeta itu bilang, kok ada manusia dimasukkan ke neraka? Kan itu Wahyu. Aku kasih langsung sama dia Lukas 16. Kau baca di Lukas 16 ayat 1 sampai sekian. Lihat itu orang kaya dengan Lazarus, apa kehidupannya selama di muka bumi. Orang kaya itu hanya pesta-pesta, tidak mau dia salurkan uangnya itu ke gereja. Nah, biar dibilang hebat. Teh itu Lazarus, makan aja terancam. Dia mau ambil itu makanan, sudah ada. Lihat itu. Waktu mereka mati dua-duanya, ya. Karena dia bilang nggak ada neraka. Nanti katanya 1000 tahun damai, saya kasih. Jadi inilah kalau orang sudah ke gereja, pindah-pindah gereja, otaknya tak tahu bagaimana. Saya kasih tuh sama dia ayatnya. Karena ini calon-calon kesana, ya, mumpung masih hidup. Lalu saya bilang, baca, renungkan, lakukan, ya. Keselamatan itu sendiri-sendiri, bukan dari pendetamu, dari gerejamu.
Dirimu sendiri, baca itu firman, baik-baik renungkan. Dia nggak balas, saudara, takut dia. Mungkin dia dimanja-manja sama pendetanya kan? Ulibas lah dia, karena dia minta pertemanan sama aku, siapa suruh? Hah? Siapa suruh? Ya, oke, next. Paham ya? Ada neraka, katakan kirikannya, bro, ada neraka bilang. Jangan kayak kata Syam itu, nggak ada katanya kan? Tahap pengajaran apa itu pendetanya ya? Nanti bang jelek pendeta yang Syam. Enggak, ini kan kita tentang dibakar ya. Jadi kita cerita to the point saja. Berikutnya ayat 7 adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ya, kita semuanya sudah tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, dan Bapa melihat kita berbuah banyak. Minta, amin. Apa yang mau kita minta di tahun 2025 ini, mintalah, jangan sungkan-sungkan. Dia kan Bapak kita, dia kan pengusaha. Ya, dia punya segala-galanya, amin. Ya, jadi kalau saudara sakit, minta, Bapak, mintalah aku kesembuhan. Ya kan, Kau yang mempunyai semuanya. Bapak, berilah aku pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus. Bapak, berkatilah usahaku, bisnisku. Bapak, mintalah anak-anakku semua anak-anak yang baik, takut Tuhan, setia, sungguh-sungguh. Minta semuanya, amin. Ya, saudara minta di tahun 2025. Nanti kita malu pula sama Bapak ya. Jadi di sini dikatakan mintalah apa yang kamu kehendaki. Tapi ada firman-firman berikutnya dikatakan kamu berdoa itu salah. Ya, ada doa yang salah loh. Kamu minta supaya kamu kaya raya itu supaya untuk kamu poya-poya, untuk kamu supaya meninggalkan Tuhan, supaya kamu begini. Ada loh larangan-larangan itu. Ya, kamu salah berdoa. Makanya hati-hati kalau kalian berdoa. Ya, doa itu adalah nafas, doa itu nasar. Kalau kita itu berdoa itu berjanji itu harus ditepati. Amin. Ya, contohnya begini. Ya, suatu ketika selesai ibadah, selesai pendetanya berkhotbah, pendetanya di depan gereja di salam jemaat, tiba-tiba dilihatnya ada wajah baru. Terima kasih ya Pak, sudah datang beribadah di gereja kami. Kami sangat senang kehadiran Bapak. Jangan lupa Bapak, datang lagi minggu depan. Kami menghormati Bapak ini jemaat baru datang di blessing ini. Baru Bapak ini ngomong, Pak, saya bukan jemaat baru, tapi saya jemaat lama. 3 tahun yang lampau saya beribadah. Lalu, ya, Bapak ini kaget, saya kok sudah tidak kenal kamu lagi. Ya, kira-kira demikian ya. Baru Bapak ini bilang, begini Pak, waktu itu kan saya minta doa sama Bapak, minta doa sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tolonglah berkati usahaku, bisnisku, supaya aku diberkati kaya raya. Lalu saudaraku, dia katakan sama Bapak pendetanya nih, lalu Pak, saya diberkati kaya raya. Jadi saya repot ngurus usaha saya ini, sehingga saya nggak ada waktu untuk ke gereja. Saya sibuk mengurus usaha saya ini. Baru Bapak Gembala ini katakan, kenapa kamu datang ke gereja? Sudah bangkrut Pak Pendeta. Utangku di sana sini banyak, aku dikejar-kejar sama rentenir. Makanya aku datang gereja. Pak Pendetanya pingsan, saudara ya. Pak Pendeta bangun, jangan pingsan. Saudara jangan buat Pak Sihan ini pingsan nantinya. Haleluya. Ya, katakan kiri kanan, mengerti gak yang ngomong Sihan bilang? Jangan salah meminta ya. Jangan mau datang nanti 3 tahun, 4 tahun aku sudah tak kenal lagi. Haleluya. Kira-kira begitu ya. Nah, next, karena dalam hal ini ya, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Setiap kita yang hadir semuanya sudah berbuat banyak murid Tuhan Yesus. Amin. Tugas murid adalah menginjil. Tugas murid adalah memuridkan orang lain. Tugas murid adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Ya, itu tugas seorang murid. Seorang murid, kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, ya, mereka melayani dengan setia. Mereka kemana Yesus pergi, mereka ikut. Ya, mari kita melihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Ya, dari 2 ikan dan 5 roti makan 5.000 orang. Ya, dan saat itu murid-muridnya juga berkata, Yesus, kenapa kau undang-undang banyak kali orang ini? Bagaimana ini? Sudah mau sore, orang ini dari rumah belum makan ini.
Ini kan hutan belantara, kemana kita mau beli? Tidak ada Alfamart, tidak ada Mega Mall, ya, dan lain sebagainya. Baru Yesus katakan jangan takut, ya, jangan bimbang, murid-muridku jangan ragu, ya. Baru Yesus katakan, siapa di sini mempunyai makanan? Baru datang anak kecil. Ini Yesus, aku punya 2 ikan dan 5 roti. Langsung Yesus mengucap syukur kepada Bapa, terjadilah mujizat, ya. Ikannya menjadi banyak, rotinya menjadi banyak. Jadi saudara, tentang mujizat ini dari 2 ikan 5 roti ini juga mengingatkan kepada kita. Mungkin kita juga mengatakan, oh Tuhan Yesus, aku tidak punya apa-apa, hanya punya 2 ikan dan 5 roti. Tuhan Yesus katakan gini, berani gak kau beri aku? Haleluya. Misalnya gini, Om Syahir bilang, ayo jemaah blessing, kita mau pembangunan pengecoran parit yang sisa itu. Bagi siapa ingin menyumbang, saudara langsung tunduk kepala begini. Ku renungkan firman-Mu siang dan memberi atau tidak, tidak atau memberi atau tidak. Berkelahi roh ini sama badan, berkelahi 24 jam sampai pulang. Minggu depan juga namanya gak ada muncul, saudara. Berkelahi, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Padahal Yesus bilang siapa punya di sini, ya. Ini Tuhan Yesus 2 ikan dan 5 roti, makan orang banyak. Amin. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Hal yang kecil, Tuhan percayakan kita hal-hal yang kecil, memberi hal-hal yang kecil, maka Tuhan percayakan memberi hal-hal yang besar. Amin. Karena di sini dikatakan tentang berbuah banyak. Ayo berbuah banyak, semua berlomba-lomba. Berbuah banyak, jangan berbuah sedikit, saudaraku. Ya, nanti kita sedikit dapat upah. Kalau berbuah banyak, kita banyak dapat upah dari Tuhan kita Yesus Kristus, baik di bumi maupun di surga yang akan datang. Amin. Makanya dikatakan ayat berikutnya kita baca sama-sama, ya, yaitu ayat yang ke-18 ini, ya. Ayo, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Nah, kalian perhatikan baik-baik, ya. Dunia itu membenci Yesus sama kita murid-muridnya ini. Kenapa dia membenci? Ayo 18, 2, 3, ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah. Ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai, tetapi amin. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kalau kita ini dibenci, di mana kita bekerja, usaha, tinggal, ingat baik-baik firman ini. Yesus saja dibenci, ya. Yesus saja nggak diakui di kampungnya, ya, saudaraku. Apalagi saudara siapa? Hah? Levelmu apa? Kira-kira demikian. Ini lihat. Jikalau dunia membenci kamu, ingat, ya, ingat baik-baik, ya. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripadamu. Saudara, kalau punya pasangan, pasanganmu membenci engkau, ingat, Yesus saja dibenci. Amin. Saudara sudah setia ibadah, sudah setia berdoa, sudah setia memberi, sudah mengasihi, ya. Saya teringat begitu juga pernah jemaat, ya. Dia katakan, aduh, ya, aku ini makan hati, ya. Jantung belum kumakan, hati dulu saja. Memang kenapa, ya? Suami kita itu sudah pulang kerja, kita siapi anduknya, makannya, kopinya, masih juga marah-marah. Ini salah, itu salah, gitu ya. Maju kenek, mundur kenek, saudara, ya. Jadi istri ini tertekan batin, saudaraku, ya. Jadi lewat persoalan ini membuat jiwanya itu robek. Lewat persoalan ini yang ada di dalam ini membuat, ya, dianya tidak nyaman lagi. Lewat kebencian-kebencian dunia. Jadi kalau ada orang membenci kita itu berasal dari dunia. Ini kan firman Tuhan katakan, ya, membenci aku. Jadi kalau ada pendeta membenci, kalau ada jemaat membenci pendeta, dia orang dunia, saudaraku. Bukan orang roh dia, bukan orang surga, bukan orang Yesus. Jadi ingat baik-baik, ya. Jadi kalau kita sudah dibenci, Yesus saja dibenci kok. Dia pencipta, dia penyelamat, dia sudah rela datang ke dunia disalibkan, ya, dia aja dibenci, ya. Jadi ini tentang hal-hal kita berbuah banyak.
Nanti saudara sudah berbuah banyak dibenci orang. Nanti saudara menjadi kaya raya, iri, dengki dan lain sebagainya dan sebagainya. Biar saja, ya. Apa katanya biar saja, amin. Ya, jangan saudara pikirkan, jangan saudara pedulikan. Saudara pikirkan saja firman, amin. Yaitu ini tentang tadi, yaitu bagaimana kita kerajinan, ya, sifat dasar daripada berbuah banyak, ya. Ayo kita melihat berikutnya adalah 1 Korintus 3. Ya, ayo kita melihat 1 Korintus 3, yaitu tentang hal apa di sini, ya? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita ini terbuat emas atau dari hilalang. Orang kalau sudah berbuah banyak pasti dia dari emas. Tapi kalau dia berbuah sedikit ataupun dia masih duniawi, dia berasal dari lalang, ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke 10 sampai 17. Ya. Benar kan? Ya benar. Ayo kita baca sama-sama dasar dan bangunan, ya. Kita bergantian. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 saja. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 2, 3, ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangunnya di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami? 2, 3, ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Amin. Ya, tadi juga kita Yohanes tentang api, ini juga api. Wih, terjadi karena memang sedang banyak api sekarang, ya. Tidak saudara aja api, ya. Di California sana ada api. Kalian lihat juga kemarin juga Bengkong Harapan, ya. Aku mau WA Ibu Miska, daerahmu itu kebakaran, gitu, rupanya pasar katanya. Benar Ibu? Berapa ratus rumah terbakar? Oh, satu saja, ya. Puji Tuhan ya Ibu, selamat ya. Dengan Ibu Leni jauh atau dekat itu? Mana Ibu Leni? Bertanya dia. Jauh ya. Ya puji Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti dilindungi, amin. Dari api, ya, baik di bumi maupun di sorga, amin. Ya, mari. Di sini firman Tuhan katakan dasar dan bangunan. Yang kita perhatikan adalah tiap-tiap orang harus memperhatikan, tiap-tiap orang, ya, tiap kita yang hadir hari ini, perhatikan baik-baik bagaimana ia harus membangun di atasnya, bagaimana kita membangun di atasnya, ya. Sehingga bagaimana Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, karena kita tidak ada dasar, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dasar bangunan kita adalah Yesus Kristus. Kak Risna asal berdoa dikatakan ini gereja dasarnya, bangunannya Yesus. Amin. Itu kita perhatikan baik-baik supaya kita tidak kecewa ikut Tuhan, tidak kecewa dengar firman, tidak kecewa menabur, ya. Ini kita perhatikan baik-baik. Dasar kita masuk ke gereja itu ada Yesus di sana, amin. Ya, makanya di sini Paulus katakan kepada jemaat Korintus, dasar bangunan kalian ini dari apa? Kalau dasar bangunan kita itu dari Yesus, bahwa Yesus benar-benar, yaitu dikatakan di sini ada 4 dasarnya tadi, yaitu ayat 12, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas kalau dibakar itu tambah murni, perak kalau dibakar dia akan hitam dan hangus lebur,
ya, hilang. Batu permata ini juga hancur kalau dibakar. Kayu, lebih lagi rumput aman. Tengok itu California itu, rumput itu sama kayu-kayu itu lah membuat cepat kali besar itu api. Ya mantai, ngiri, ya kan? Jadi kita ini yang hadir hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, kita terbuat dari emas, dasar bangunan kita Yesus namanya. Amin. Katakan kiri kanannya, kita terbuat dari emas. Ya, dari emas itu tidak rapuh, ya. Dari emas itu kokoh. Itulah satu-satunya dasar bangunan itu yang kuat. Yang lainnya itu abang maruk, ya. Sehingga, ya, bahasa Koreanya maruk itu hancur lebur, ya. Ya, bahasa Koreanya. Bahkan juga dikatakan, ya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Kita akan diuji di tahun 2025 lagi. Kalau kita sudah lolos di tahun 2024, kita juga harus lolos di tahun 2025-nya. Amin. Lolos dari maut, lolos dari penyakit, lolos dari mara bahaya, lolos dari ini. Yang penting kata firman Tuhan, dasar kita dulu, ya. Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Amin. Kita sudah tinggal di dalam Yesus sekian lama dan Yesus sudah tinggal di dalam kita, ya. Maka kita berbuah lebat dan buah itu dinikmati, baik yang ada di muka bumi maupun yang ada di sorga. Berikutnya lagi, ya, bahwa dikatakan ayat 14 ini, ya, 2-3, ya. Jika pekerjaannya dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya, ingat baik-baik, tahan uji nggak kita ini? Ya, persoalan akan datang silih berganti. Masalah akan datang silih berganti. Apalagi pendoa-pendoa mengatakan, aduh kayaknya 25 ini resesi lah ini dan itu. Bagi Yesus tidak ada resesi. Amin. Yesus itu banyak stok di sorga sana. Yang penting kita mau pekah, ya, akan firman-Nya dan perkataan-perkataannya, apa yang disampaikan kepada kita, ya. Di sini dikatakan tahan uji. Mampu nggak kita tahan uji nggak kita ini nantinya di tahun 2025 ini dengan ujian-ujian yang ada. Setiap kita kan akan diuji, ya. Setiap orang ujian itu kan ada nilainya 4, 6, 9, 10, ya, atau 90 dan 100. Wah, kalau 100 kita senang sekali. Akan diuji, ya. Itu tadi terbuat dari emas kah, dari perak kah, dari kayu kah, dari permata kah, dari jerami, nanti akan kelihatan, ya. Bukti survei, ya, digital akan lihat nanti orang ini tahan uji atau tidak. Ya, imannya kawi-kawi atau tidak. Yang disembah Yesus asli atau palsu akan kelihatan. Ya, kan akan diuji nanti dibakar. Ya, kalau Yesus asli dia pasti seperti 11 murid Yesus. Kalau palsu, ya, makanya ada 2 murid Yesus, yaitu Yudas dan Petrus. Yudas ciuman maut. Hati-hati kalian kalau dicium orang. Dijual kok nanti. Dia cium, oh ini Yesus. Baru, oh itu. Itu yang kata si Yudas yang dicium dia itu namanya Yesus. Ditangkap dia. Karena Hebe mengatur Yudas. Bukan negara Rom, Yudas. Baru kalau Petrus, sekali dia banyak omong, apa. Petrus kata Yesus, kau nanti sebelum 3 kali air berkokok sudah kau sangkala. Nggak mungkin Tuhan Yesus. Menyangkal dia saudara, tapi dia bertobat. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Amin. Itu kita ikut. Petrus itu, jangan ikut Yudas ciuman maut. Kalau pacaran juga kalian, aduh sayang, kau bagikan bulan dan bintang, laut akan kuseberang, dimakan kau sama buaya. Kalau tidak percaya, belalah dadaku, ada jantung berdebar-debar, love gitu. Itu ya. Dunia Batam ini milik kita berdua, yang sana milik si A, terus milikmu apa? Ya, sana Blok L.
Allah diam di dalam diri saya. Setiap kita yang mempunyai roh Allah pasti dia peka, pasti dia connect, pasti dia nyambung, ya, pasti dia mau mengikut Yesus, ya. Saya mau iring Yesus, saya mau ikut Yesus. Jadi di sini ada hal-hal yang penting kita perhatikan, yaitu pekerjaan yang terbakar. Semuanya akan terbakar, saudara. Hanya emas yang tidak. Biarlah jemaat blessing semuanya terbuat dari emas, dasar bangunannya puji Tuhan kokoh, kuat, ya, tidak tergoyahkan nanti di tahun 2025 ini. Amin, ya. Bahwa tubuh kita ini jangan dirusaki, saudaraku. Ya, serahkan sama Tuhan semuanya, minta sama Tuhan semuanya tubuh ini, karena ini punya Yesus, saudaraku. Ya, di sini firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu. Ini baitnya Allahnya Tuhan loh, saudaraku. Jangan dirusaki, ya, dengan narkoba, dengan minum tua berlebihan. Minum tua itu bagus loh, kalau satu gelas katanya itu mengurangi sakit gula, ya, karena ada raru di dalamnya. Jadi om pikir gini, rupanya tua itu bagus juga untuk kesehatan. Nanti aku mau belilah. Nanti orangnya, Pak Pendeta itu beli tua, jangan-jangan dia lagi stres, mau mabuk-mabuk ya. Tak apa, orang menilai yang lain-lain. Mau kita belinya satu botol kecil kok, ya kan? Ada kan botol kecil, botol besar, satu jerigen. Kecuali saya beli satu jerigen, pendeta tua. Kalau satu jerigen sekarang mau bisnis tua itu pendeta. Karena begini, saudara, pernah kakak kelasku cerita, dia kan pelayan di kampung-kampung. Baru dikatakan, aduh ngeri kali aku pelayanan di kampung ini kan. Kenapa rupanya? Setiap hari kerjaku di sawah saja dari pagi sampai sore gitu kan. Terus kalau pagi-pagi buta aku ngambil tua di pohon aren ku panjat. Jadi kalau kami pulang itu bawa anunya itu kan, tempatnya itu dia, pendeta tua baru kali aku gitu kan. Saudaraku dia bilang, tidak apa-apalah, itu kan uji mental. Tak mau aku lagi praktek. Kuncinya Allah, amin. Berlebihan juga, saudara, nanti rusak loh, ya. Teman kami pendeta aja ya, gara-gara dia ada asam urat, ya, dia harus konsumsi obat, ya, tahu-tahu tulangnya jadi kopos, saudaraku, ya. Efek sampingnya itu ada, ya. Memang waktu sakit itu dimakan kan nyerinya itu hilang dan dia agak enakan, tapi dimakan bertahun-tahun, sekian tahun yang akan datang, efek sampingnya. Jadi maksudnya begini, kalau kita jemaat ini ada tergantung obat, agak dikurangilah. Tadi misalnya obatnya itu ada 5, bikin jadi 4, kurangi lagi, mana kira-kira obat yang mengena kepada penyakit kita lah, jangan semuanya ya nanti. Karena saya baca buku kedokteran itu 60% menghilangkan sakit, 40% itu dia tinggal di ginjal kita, saudaraku. Bisa nanti merusak ginjal, bisa merusak yang lainnya. Itu efek samping daripada obat, bukan artinya anti obat. Yo, kata Om Syah nggak boleh makan, bukan. Nanti kalau sakit, misalnya pusing kali, langsung beli Panadol, ataupun kalau wahim beli Stopcool, ya kan, makan obat juga kan. Makan 2 atau 3 sudah berhenti, seanunya sudah kita stop gitu ya. Bukan fanatik ya, karena nanti ada orang fanatik begini, bukan ya. Artinya ini baik sucinya Tuhan, kita jaga baik-baik ya, dengan hal-hal apapun yang dilarang dokter dan lain sebagainya. Kita sendirilah merasakan ya. Saya pernah juga bercerita dengan Pak Reki sedang waktu kami makan ya. Saya katakan dulu saya ini pecandu soto Medan. Sampai sini pernah makan soto Medan? Enaknya minta ampun. Di sana banyak jeruan, jeru ayam, jeru sapi, jeru manusia nggak ada, saudaraku ya. Pokoknya dalam-dalaman gitu, ada hatinya, dagingnya dan lain sebagainya. Udah itu kuahnya santan yang kental. Ya, nanti ditanya, itu makanan favorit kami di Nagoya Plaza depannya. Awalnya dulu dekat Nagoya Hill ya, indah dia. Terakhir waktu Om makan, gini mah, ini awal dan akhir kita lagi makan soto Medan. Kenapa Pak? Kok kayaknya kepalaku pusing, terus kakiku sakit gitu ya. Berarti Tuhan enggak izinkan lagi kita makan itu. Nanti bilang ini, aduh itu makanan favoritku pula gitu kan.
Om stop, tante juga ikut stop, ya saudara. Karena apa? Om yang sering ngajak-ngajak juga jadi tante kecanduan. Dia kan orang Manado, mana orang Medan dia, mana ada yang Manado masak begitu ya. Tapi orang Medan. Dari situ Om tidak makan. Jadi artinya begini, apa makanan-makanan saat saudara makan hari ini atau besok terganggu di dalam dirimu, langsung stop. Amin. Ya. Langsung stop. Itu berarti tubuhmu lagi sudah tidak menerima untuk makanan itu. Tapi kalau saudara makan makanan itu aman-aman saja, saudara makan. Amin. Ya, itu saja sih titik tentang menjaga baik sucinya Tuhan, tentang hal-hal makanan. Ya kalau tentang rohani ya banyak kita doa, banyak firman. Firman itulah nanti yang akan mensteril darah kita, pernapasan kita dan sumsum-sumsum kita dan tulang-tulang kita. Firman itu nanti yang akan memperbaiki semuanya, ya. Bahkan juga ketaatan dan kesetiaan kita. Ya itu saja sih tentang tip-tip kita tentang menjaga itu tadi, ya. Jadi saya ada mencatat di sini bahwa kita ini adalah baik sucinya Tuhan. Kalau kita mau umur panjang, kita mau menikmati umur ini di muka bumi berserta dengan anak-anak kita, mantu cucu kita, jaga kita baik-baik semuanya. Jaga juga dari emosi kita meledak-meledak, jaga juga dari marah kita, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Amin. Hati yang galau rusak semua organ-organ kita. Apa kita galau? Jadinya rusak organ kita. Nanti makan ini, makan itu, tidak ada yang sembuh. Karena itu tadi hatinya tidak gembira, ya. Jadi mari buat kita jemaat yang sudah setia, yang sudah menjadi pelaku firman, yang sudah berbuah banyak, mari kita siap-siap dibersihkan lagi di tahun 2025 ini. Tidak tahu apa nanti rencana Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam diri kita ini untuk membersihkan kita menjadi lagi lebih emas murni lagi, lebih murni lagi. Yang tadinya mungkin 22 karat menjadi 23, dan 23 jadi 24, dan 24 ada 25 nggak karatnya saudara? Nggak ada. Terakhir itu 24, ya. Biarlah kita terakhir 24. Ayat yang terakhir firman Tuhan juga kita melihat Ibrani pasal yang kelima. Mari Ibrani pasal yang kelima. Ayo Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11. Peringatkan supaya jangan murtad. Amin. Ya, tidak ada yang murtad lagi tahun 2025 ini sampai tahun 2030, ya. Apa penyebab-penyebab murtad? Ibrani 11 ayat 11. Ya, Ibrani 5 ayat 11. Kita baca sama-sama 2, 3, ya. Tentang hal ini banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam mendengar. Ya, di sini ada kata-kata lamban. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh lamban, harus cepat. Amin. Apa yang Yesus sampaikan firman-Nya kepada kita, tangkap. Ya, renungkan, lakukan. Ya, jangan lamban. Ya, besok lah, lusa lah, tahun 2026 lah, nanti saudara ketinggalan. Ya, itu berbicara tentang lamban. Terima kasih kita yang cepat-cepat hari ini Pentium 4, ya. Mari ayat 12, 2, 3, ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan susu, bukan makanan keras, ya. Saudaraku, di sini ada susu dan makanan keras, ya. Bukan waktunya lagi kita diajar-ajari, tetapi kita sudah mengajar. Amin. Tadi malam tante sudah katakan kepada kaum muda, ayo kalian ini belajar, ya. Datangi kaum muda yang tidak hadir. Kenapa mereka tidak datang hadir malam minggu? Apa penyebabnya? Ayo kaum bapak juga, mari. Kenapa mereka nggak hadir? Datangi. Ayo belajar kita. Ya, jangan diajari dari tahun ke tahun, ya. Itu masih susu. Firman Tuhan nanti di sini ada dijelaskan. Kita ini udah makanan keras, amin. Ya, bukan lembek-lembek lagi. Ayat 13 kita baca sama-sama 2, 3, ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia. Nah, stop dulu. Yang masih mau susu-susu ini nggak tahu kebenaran. Kalau tahu dia pasti respon. Ayo cari jiwa, ayo semangat ini, ayo ini, pasti itu dia. Ya,
Tapi kalau mau susu, aduh repot. Bayi, ya, bayi itu repot. Saudara kalau mau jaga bayi, ya repot sekali, saudaraku. Ini penting ya, tahun 2025 ini nggak ada lagi perlu susu ya, makanan keras, amin. Ya, berikutnya lagi sebab ia adalah anak kecil. Kan malu kita nanti dibilang, kau ini sudah berapa lama jemaat usia? Sudah 10 tahun, kok kau ini kayak anak kecil? Malu gak kalian? Merajuk, bentar-bentar merajuk. Mendelik. Ya. Anak kecil, kan malu nanti. Kemarin saya ada beli buah ya, karena Janet setiap pagi harus membawa salad ya, karena alergi kulit dia. Jadi saya belanja, tiba-tiba bapak ini katakan, pasien jemaatmu itu sudah keluar, gitu kan? Iya, gitu ya. Kenapa dia keluar? Sudah kaya, aku bilang. Kenapa bapak anu? Saya tanya, aku bilang. Namanya aku ditanya, aku jawab kan. Jangan karena aku menggosip ya, tapi aku ceritakan apa adanya. Aku beli buah, dia sendirian aja. Rupanya dia bilang, begini Pak Sian, aku kan lagi bangun rumah di situ disuruh orang, jadi aku parkirkan di situ kerikilku sama pasirku. Marah-marah dia, padahal bisa lewat. Malu saudara, untung dia mantan saudara. Kan kalau jemaatku dia aku datang dia, kau buat malu apa dia, kemarin beli buah, kau marah-marah dia. Kau sekarang biar tahu sih, kau sudah digosip di situ. Kau berbuat dosa kan? Janganlah saudara, ayo kita lanjutkan. Itu orang itu yang cerita saudara, bukan saya, ya kan? Ketahuan loh, kalian ini ketahuan kemana aja. Yang punya tanah ini ceritain sama dia, yang ceritain saya itu di bawah itu, di gang itu saudara. Aturan dia nggak tahu loh, jadi tahu dia. Karena yang punya tanah itu dulu zamannya Usian, katanya yang punya tanah itu kenal kok sama Usian, kata yang jual buah ini. Siapa dia itu? Gitu ya. Makanya dia tahu ini yang kakinya panjang ini, saudaraku. Ya, hati-hati kalian, katakan kiri kanannya hati-hati. Banyak monitor, banyak CCTV bilang. Haleluya. Ini loh saudaraku ya, aku ceritain benar loh ya, bukan menggosip. Ya, ayo next ayat berapa sekarang? 14, 2, 3 ya. Tetapi makanan keras adalah, amin. Ya. Amin. Katakan dewasa. Kita semuanya sudah dewasa, sudah diproses, sudah menjadi emas. Pertahankan itu. Amin. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi emas-emasnya Tuhan kita ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Berlian-berliannya Tuhan kita ini ya. Jangan sampai emas kita nanti berubah, saudara. Tetap emas, sekali emas tetap emas. Amin. Sekali selamat tetap selamat. Sekali berbuah banyak ya. Di akhir khotbah saya adalah saya menyampaikan sebuah cerita ya. Suami istri terjadi konflik ya. Tiba-tiba mungkin suaminya ini sering mabuk-mabukan, tidak gereja, sehingga akhirnya istrinya marah ya, sehingga akhirnya namanya suami sedang galau, sedang mabuk ya, alam sadar, tidak alam sadar, alam maut dengan alam apa adalah pada dirinya. Tiba-tiba istrinya ditampar, saudara. Saat ditampar dia merasa sakit sekali. Karena tamparannya membekas, saudara, 5 jari di sini, saudaraku ya. Kalau dicek pakai mikroskop gitu kira ya. Setelah merah, dia sedih dan dia tinggal di tempat mertuanya. Kalau saya menangis nanti ketahuan mertuaku, akhirnya tidak enak dan mengganggu ya. Dan dia pikir gini, pulang aku ke rumah orang tuaku. Nanti kalau aku menangis di rumah orang tua aku ketahuan lagi. Sampai suruh kau menikah dengan si Ucok. Sudah kau bilang jangan menikah, kau menikah gitu ya, dalam hatinya. Tapi dia tiba-tiba teringat, dekat rumahnya ini ada rumah duka, saudaraku. Oh, cocok sekali, di sana banyak orang menangis. Sehingga akhirnya dia pergi ke rumah duka, saudaraku ya. Dan saat pergi ke rumah duka, di sana ada mayat seorang bapak yang sudah tua meninggal. Jadi kenapa ketawa dia udah tahu cerita. Jadi di situ ada bapak sudah tua, di samping kiri ada ibu-ibu, di sebelah kanan ada ibu-ibu ya. Sehingga akhirnya ibu ini dua-duanya menangis dan dia juga akhirnya menangis juga di kursi. Menangis dia sekuat-kuatnya. Dan akhirnya kedua ibu ini ngobrol begini, lihat
gitu ya. Sudah tua begini juga masih ada satu lagi. Jadi ini istri pertama, istri kedua, dikira ini istri ketiga, saudara. Ya, jadi bagaimana solusinya? Ini kan si tua bangka ini banyak kali hartanya gitu. Kita kasih aja dia 100 juta gitu kan. Yang lainnya untuk kita gitu kan. Jadi didatangi lagi nih, sabar ya, Butet, sabar gitu ya. Kami kasih kau nanti 100 juta. Dia langsung diam dia, saudara. Ibadah puji Tuhan ya, karena ditampar suami kok aku menangis dapat 100 juta. Oh ya, terima kasih ya. Ini ceknya, langsung dia pulang, saudaraku. Jadi menjadi pertanyaan, sampai sini malu tampar suaminya? Hah? Ya, nanti dapat 100 juta, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Itu hanya ceritakanlah. Amin ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ya, kalau mau menangis nanti di rumah duka ya, ada di sana, di di Baloi. Ya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita ini kan cinta Tuhan. Ku cinta kau. Mari kita lebih cinta lagi firman Tuhan. Mari kita cinta lagi ya, buat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Inilah bukti cinta kami kepadamu Bapa. Kami mendengar firman, berbuat dan melakukannya. Haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita katakan sekali lagi, ku cintakan Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku Kau setia, panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Panjang hidupku Kau setia. Amin. Panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu,
Sepanjang hidupku kau nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Kita berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar. Sepanjang hidupku kau Kami bersyukur, terima kasih Bapak pada siang hari ini buat firman yang sudah kami dengar. Kiranya boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh tertanam di hati kami dan boleh terus berakar yang kuat, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan biarlah setiap kali yang sudah memiliki buah ketaatan terus Engkau bersihkan untuk kami lebih banyak lagi berbuah yang lebat, buah-buah yang baik, supaya nama Tuhan Yesus ditinggi dan dimuliakan, dan supaya apa yang kami minta di dalam Engkau akan menjawab doa-doa kami, dan kami pergunakan semuanya untuk hormat kemuliaan untuk berhati aku yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat, kewahyuan, kemurahan yang ada Engkau. Demikian juga kami jemaat yang sudah mendengar, Tuhan memberkati yang sudah setia beribadah. Biarlah boleh bertemu iman kami, bukan menjadi pendengar tetapi benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan yang taat setia, dan jiwa kami diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Berkati semua yang sudah melayani, berkat kami yang sudah beribadah pada siang hari ini Bapa. Terpuji-puji Engkau Bapa, buat kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kedua. Nanti satu kali. Harus Tuhan. Oke, baiklah saudara. Setiap kota itu nggak lulus. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan kami, baik itu perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan atau kasih gereja Tuhan. Biarlah kami memberi dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Tanpa kami memandang Tuhan, kami minta ganti semua apa yang kami beri. Tanpa kami minta Tuhan memberikan. Bahkan nafas ini pun lebih daripada berkat itu Tuhan. Kami masih bisa bekerja di perusahaan kami, itu sangat bersyukur, sangat luar biasa. Karena masih ada perlindungan Tuhan bagi kami jemaat-jemaat di tempat ini. Diberkati setiap kaum bapak yang bekerja, dipromosikan perusahaan mereka diangkat Tuhan. Mereka menjadi terang, menjadi berkat atas perusahaan mereka. Diberkati setiap kaum ibu yang bekerja, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Diberkati setiap kaum muda-mudi yang bekerja, biarlah kaum muda-mudi yang bekerja untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mereka memberikan semua apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Di masa muda mereka taat dengar-dengaran akan Tuhan, sehingga mereka diberkati di masa tua mereka, di masa mereka berumah tangga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami yang sudah berkuasa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian doa kita.
Puji Tuhan, salam buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang sudah beribadah hari ini, berkat jasmani rohani menjadi bahagian kita lagi, bahkan juga berkat Yerusalem yang baru. Jangan lupa hari Kamis kita sudah ada ibadah di tempat ini. Nanti Tuhan Rumah Kak Arisna jam 7 sampai dengan selesai. Mari jemaat yang ada waktu, ada perkumpulan boleh hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini beribadah yang memuji menyembah Tuhan. Hari Sabtu mudah-mudi juga jangan lupa jam 7 sampai dengan selesai, dan hari Minggu ibadah seperti biasa. Mari Bapak Ibu jaga pemuda-pemudi, jaga kesehatan karena cuaca air-air ini kurang baik, kadang hujan kadang panas ya. Tetap minta perlindungan yang daripada Tuhan, bahkan juga situasi dan keadaan tetap minta perlindungan kepada Tuhan. Diberkatilah kita yang beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selesai sudah ibadah kita pada siang hari ini, kita akan angkat pujian kita. Kita mengatakan El Shaddai, El Shaddai. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Berkat jasmani rohani, berkat keselamatan yang Tuhan janjikan. Kami yang beribadah, makan minum kami diberkati Tuhan, penyakit dijauhkan, mara bahaya dijauhkan. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Kami sudah memberi dengan sukacita, maka Tuhan mengembalikan 30, 60 sampai 100 kali lipat. Tuhan memberkati sepanjang minggu ini lagi. Setiap aktivitas seluruh sidang jemaat yang ada, lindungi dan jagai, dan apa saja yang kami perbuat untuk Tuhan, dan kami dapat upah dari Tuhan Yesus Kristus. Terus memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, program-program di tahun 2025 ini Tuhan memberkati dan menyertai. Tuhan juga memberkati bangsa Indonesia, pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, jajarannya, semua takut akan Tuhan, bekerja dengan baik, mementingkan rakyat banyak, namamu ditinggikan dan dimuliakan. Memberkati juga Pulau Batam karena kami tinggal di Pulau Batam. Lindungi Tuhan dari segala mara bahaya apapun juga bentuknya. Begitu juga Tuhan saat ini di mana-mana banyak buaya. Lindungi setiap anak-anak Tuhan bukan yang bekerja di tepi pantai ataupun di laut Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan dan perkenanan Tuhan terus ada pada mereka, dan saat juga orang-orang berada di pantai juga mereka dilindungi Tuhan Yesus, sehingga semoga pemerintahan juga cepat menangkap semua binatang-binatang buaya yang terlepas yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami. Batam maju, Batam tetap eksis, Batam tetap dilindungi Tuhan. Daerah-daerah lain yang mengalami bencana Tuhan tolong berikan penghiburan, kekuatan, ajari mereka untuk selalu berharap dan berlindung kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah memberkati kami datang, Tuhan Yesus juga memberkati kami pulang, dan tiba di rumah penuh dengan sukacita, damai sejahtera, bertemu dengan keluarga. Mari kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Diberkati
saat Engkau keluar hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih.